video pertama, kita akan melihat bagaimana alur kerja seorang resepsionis dalam menangani tamu yang datang dan tanpa melalui proses reservasi sebelumnya. Di sini diperlukan kehati-hatian Anda sebagai seorang resepsionis untuk melihat sistem dan bekerja sama juga dengan departemen lain yang terkait. Berikut adalah percakapan antara seorang resepsionis dan seorang tamu yang datang tanpa reservasi. Selamat siang, selamat datang di Jambu Hotel. Ada yang bisa dibantu, Pak? Siang, Mbak. Saya mau pesan kamar untuk hari ini untuk 2 malam. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, Bapak, apa Bapak sudah melakukan reservasi sebelumnya? Belum, Mbak. Mohon waktunya, Bapak ya, saya cek dulu ketersediaannya. Bapak perlu kamar untuk berapa malam? Saya butuh untuk 2 malam. Di sini saya punya tipe deluxe dan premier. Bapak perlu kamar untuk smoking atau non-smoking, Pak? Saya mau smoking room. Saya cek dulu ya, Pak ya. Pada saat tamu datang dan menanyakan ketersediaan kamar, Anda sebagai seorang resepsionis haruslah sigap. Segera melakukan pengecekan di hotel sistem komputer yang ada, kemudian lihat ketersediaan kamar. Bila terdapat kamar kosong dan siap, atau dalam istilahnya adalah vacant ready, ataupun biasanya ada yang menyebutnya sebagai vacant clean inspected. Maka kalau ditemukan atau Anda mendapatkan vacant ready room, sampaikan kepada tamu dan koordinasikan dengan departemen terkait seperti housekeeping. Mari kita ikuti bagaimana setelah melakukan pengecekan di sistem, apa yang harus disampaikan seorang resepsionis. Mari kita lihat. Untuk beda kamar deluxe sama deluxe premier apa, Mbak? Perbedaannya untuk premier kami ada balkon, Pak. Jadi Bapak bisa merokok di area luarnya, Pak. Di sini untuk harga tipe premier itu di 950.000 per malam. Bapak mau ambil? Saya ambil yang ada balkonnya, coba. Baik, tipe premier ya, Pak ya. Baik. Sobat Cakap, langkah selanjutnya adalah meminta ID card atau kartu tanda pengenal tamu. Bisa berupa KTP, bisa juga berupa SIM, dan bisa juga berupa paspor. Boleh saya pinjam KTP atau SIM-nya, Bapak? Silakan. Saya fotokopi dulu ya, Pak ya. Silakan KTP-nya, Bapak. Terima kasih. Hal ini kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai tamu kita. Kemudian ID card atau kartu tanda pengenal tersebut dibuatkan salinan atau dikopi untuk disimpan ke dalam rak nomor kamar tamu. Saat ID card sudah dikopi, maka tugas resepsionis selanjutnya adalah mempersiapkan registration card. Adapun informasi yang tercantum pada registration card dan Anda wajib menuliskannya adalah last name atau nama belakang tamu, first name atau nama depan nama awal tamu, nationality atau kewarganegaraan, male atau female atau jenis kelamin tamu, kemudian date of birth atau tanggal lahir tamu, kemudian alamat tamu, address, passport number atau ID card number, nomor kartu tanda pengenal, kemudian occupation bila ada, kemudian reservation guest atau walk-in guest, ada pilihan di situ ya. Jadi apakah dia sudah buat reservation atau belum. Kemudian tanda tangan tamu, kemudian harga yang diberikan kepada tamu, kemudian ditulis juga kapan waktu kedatangan atau arrival dan kapan waktu keberangkatan atau check out time. Dan juga mengenai payment, dengan cara apa tamu akan membayar akomodasi kamar yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dari resepsionis. Itulah tadi registration card yang harus kalian tulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tamu maupun resepsionis. Diisi registration form-nya ya, Pak ya.
Di sini saya perlu nomor handphone Bapak, alamat email, lalu tanda tangan di bagian bawah Bapak. Selanjutnya adalah meminta deposit kepada tamu. Security deposit adalah sejumlah uang yang akan disimpan sementara di meja resepsionis yang gunanya untuk menggaransi atas konsumsi atau aktivitas tamu yang berbayar. Sama Bapak stay, Bapak berkenan menyimpan deposit? Untuk depositnya berapa ya Mbak? Minimum Rp200.000 Bapak, nanti kami akan kembalikan jika deposit tersebut tidak digunakan. Kebetulan saya ada 100.000 aja gimana? 100.000, baik, tidak masalah Bapak. Tapi mohon maaf nanti kalau misalnya ada konsum Bapak lebih dari 100.000, Bapak bisa gunakan pembayaran dengan debit atau kredit card ya Pak ya? Boleh. Setelah tamu menyerahkan uang deposit kepada resepsionis, maka resepsionis akan menyerahkan deposit form yang sudah ditandatangani oleh reception, dan formulir ini wajib dikembalikan dan ditunjukkan pada saat check out. Selanjutnya adalah resepsionis menjelaskan fasilitas yang dapat dinikmati oleh tamu selama tinggal di hotel. Mari kita lihat. Saya terima Bapak. Depositnya berapa? Oke, terima kasih. Silakan Bapak, untuk kamar Bapak di 807 ini letaknya di lantai 8 ya Pak ya. Untuk password wifi Bapak input nomor kamar Bapak, lalu passwordnya Jambu Luwuk. Untuk sarapan besok ada di lantai dasar mulai jam 7 sampai jam 10 pagi. Room service kami 24 jam ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak perlu sesuatu, Bapak bisa tekan extension 0 itu langsung ke front office ya Pak ya. Ada lagi yang bisa dibantu Pak Baim? Saya rasa cukup Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Contoh yang kedua adalah penanganan check-in atau penanganan kedatangan tamu yang sudah memesan kamar melalui OTA atau online travel agent. Selamat siang, selamat datang di Jambu Luwuk Hotel. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau check-in Mbak. Baik, silakan duduk Pak. Saya sudah booking Mbak melalui Traveloka atas nama Mbak Im. Boleh saya minta kode bookingnya Bapak? Ya, silakan Mbak. Silahkan. Terima kasih Pak Baim. Setelah saya melakukan pengecekan, di sini Bapak booking satu kamar deluxe dengan king size bed untuk 3 malam ya Pak ya, 24 sampai 27 Desember. Sudah betul Bapak? Ya, betul. Untuk kebijakan di hotel kami harus menyimpan deposit sebesar 200.000 minimum Pak. Bapak mau menggunakan cash atau kredit card? Kebetulan saya pakai kredit card. Boleh, saya bantu ya Pak ya. Terima kasih. Mbak, saya kan kalau misalkan nggak ada konsum apapun, nanti depositnya bagaimana kalau melalui kartu kredit? Kalau deposit Bapak tidak digunakan, itu akan rilis otomatis selama 2 minggu paling lama Pak. Itu langsung balik lagi ke kartu lagi? Betul Bapak. Silakan Bapak, untuk kamar Bapak letaknya di lantai 8 di 807. Untuk login wifi-nya passwordnya 807, kemudian untuk passwordnya Jambu Luwuk ya Pak ya. Untuk lokasi kamar Bapak tinggal lurus dari sini. Nanti setelah itu Bapak belok ke kanan akan ada lift naik ke lantai 8. Untuk restoran kami atau room service kami itu 24 jam. Sarapan besok di lantai dasar jam 6 sampai jam 10 pagi. Untuk kamar Bapak sendiri sesuai request Bapak king size bed dan menghadap ke taman kota ya Pak ya. Oke. Ada lagi yang bisa kami bantu Pak? Mau tanya, kalau untuk kolam renangnya itu maksimal berapa orang ya? Untuk kolam renang tidak ada maksimal Bapak. Mungkin untuk timingnya saja itu close sampai jam 8 malam ya Pak ya. Kita perlu reservasi dulu atau enggak? Nggak perlu Bapak, langsung aja untuk penghuni hotel Pak. Oh, begitu ya. Oke. Bapak ada barang yang perlu kami bantu bawakan Pak? Boleh, saya ada bawa 2 koper. Baik, mau ditunggu ya Pak. Baik Bapak, untuk kopernya dibantu sama rekan saya ya Pak ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih, selamat beristirahat Pak. Itulah tadi cara penanganan kedatangan tamu yang sudah melakukan reservasi melalui online travel agent. Kalian kenal beberapa travel agent yang ada, contohnya Traveloka, Agoda, Peggy, Tiket.com, dan masih banyak lainnya. Kalian sudah memahami bukan bagaimana cara menghandle, bagaimana cara menangani proses check-in by OTA.